Kobaran api menghanguskan sebuah bengkel motor dan warung kopi di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran yang diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik dari bengkel motor ini terjadi saat hujan deras melanda siang tadi. Sebelum api membesar, sempat timbul percikan api dari dalam bengkel. Namun tak adanya alat pemadam atau APAR di lokasi membuat api semakin membesar dan membakar warung kopi yang ada di sebelahnya. Saya nggak ngerti, tahu-tahu saya udah nyampe sini, api itu ada di bengkel. Seperti itu, titik timbulnya kayak di bengkel. Soalnya lari arus apinya itu ke timur tadi. Seperti itu. Asal dari bengkel, jadi arus pendek itu yang punya bilang tadi, pas dia lagi di dalam itu ada percikan api dari arus pendek itu. Jadi karena di sini bengkel banyak bensin, nyamber lagi. Berarti duganya korsleting ya Pak ya? Iya. Dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu warga, api berhasil setengah jam. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang warga mengalami luka bakar saat membantu memadamkan api. Sore, selamat kembali bergabung di iNewsroom Weekend. Di sini kita akan berdiskusi berbincang mengenai isu-isu fenomena kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, 7 bangunan kios di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga disebabkan ledakan tabung gas. Makan Padang, samping rumah sakit. Kobaran api menghanguskan 7 bangunan kios yang terletak di Jalan Zasugianto Lalolara, Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Besarnya kobaran api menghanguskan bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar dan merambat ke bangunan sekitar. Api pertama kali muncul di rumah makan, di lokasi yang disebabkan ledakan tabung gas berukuran 12 kg. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran di rumah makan Minang ini. Ini Pak, sudah ada data kerugiannya gimana? Belum, karena mungkin orangnya juga masih shock. Kita bisa mungkin 1-2 hari ini baru bisa kita tanya-tanya. Nyala besar nih apinya. Awalnya dari mana Pak? Bangunan mana? Itu rumah makan Padang. Bangunan Padang ya? Iya, tabung gas. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan rumah warga di Bangka Tengah hancur setelah dihantam angin puting beliung. Informasi tersebut kami rangkum dalam Fokus iNewsroom hari ini. Sebuah sumur bor minyak ilegal di Kecamatan Rantu Periolak, Aceh Timur terbakar hebat. Kencangnya semburan api membuat sejumlah pekerja sumur panik dan berupaya memadamkan api. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi semburan gas. Sejumlah pekerja yang alami luka dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Periolak. Perkelahian antar pemuda di sebuah tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi. Bentrokan diduga karena senggolan antar pengunjung yang saling dipengaruhi minuman keras. Saling baku pukul terjadi hingga luar tempat hiburan malam di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo. Bentrokan tak berlangsung lama setelah pihak keamanan dan warga melerai kedua kelompok pemuda. Belasan rumah warga di Kampung Sumur Batu, Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten hancur setelah terkena tanah gerak. Pondasi rumah yang bergeser mengakibatkan dinding, atap, dan lantai rumah warga hancur berantakan. Tanah gerak terjadi setelah hujan turun di beberapa wilayah di Pandeglang, Banten. Warga mengaku khawatir jika tanah gerak susulan kembali terjadi jika hujan kembali turun. Di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, puluhan rumah warga hancur setelah dihantam angin puting beliung. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah warga terlepas dan dinding-dinding rumah hancur. Mengantisipasi hujan turun, warga untuk sementara menutup atap rumah dengan menggunakan terpal. Setidaknya 25 rumah warga terdampak angin puting beliung yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Langkanya BBM jenis solar di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat antrian truk terjadi di sejumlah SPBU di kota Parepare. Di SPBU Ujung Bulu Parepare, antrian truk mengular hingga berjam-jam untuk dapat membeli solar. Sejumlah sopir truk mengaku kelangkaan BBM jenis solar terjadi sejak beberapa hari terakhir. Warga Kampung Terep, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, Banten diresahkan dengan keberadaan rumah yang diduga dimiliki oleh penganut aliran sesat. Pemilik bangunan mengaku ia mendapat bisikan gaib untuk membangun rumah beserta ornamennya. Sebuah rumah yang terletak di Kampung Terep, Desa Pasir Kadu, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, Banten ini sepintas biasa saja. Dengan dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter dan terkesan tertutup, rumah ini kemudian mengundang tanda tanya karena terdapat ornamen tembok yang menyerupai Ka'bah. Beberapa tugu kecil dengan kuncup abstrak membuat warga sekitar bertanya-tanya, siapa pemilik bangunan rumah ini? Tahu, kalau dibongkar yang di dalam saya ini marah. Kalau dibongkar. Setelah sempat membuat heboh warga, diketahui rumah ini milik seorang wanita berusia 48 tahun yang mengaku kerap mendapat bisikan gaib. Yang menyuruh saya harus bikin kisah-kisah ini Arjuna, katanya golek Dewala Krishna Arjuna. Cuman begitu. Untuk mengkonfirmasi terkait dugaan adanya aliran sesat, MUI setempat mendatangi lokasi dan mengajak pemilik rumah untuk kembali ke jalan yang benar. Maka untuk itu kami segera ke sini, langsung menyambangi tempatnya, silaturahmi langsung dengan Ibu Mutiah. Dan insya Allah bagaimanapun dan seperti apapun, saya kira dengan fitrahnya Ibu Mutiah akan kembali kepada kemanusiaannya seperti semula. Jadi pihak MUI juga meminta agar beberapa patung berhala segera dihancurkan untuk mengantisipasi dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan adanya aliran sesat di Pandeglang, Banten, sudah bergabung bersama kami kontributor Iskandar Nasution di lokasi. Iskandar, sebetulnya aliran sesat ini aliran apa yang dimaksud? Baik, Abraham, bisa saya kabarkan bahwasannya hingga saat ini pihak MUI Kecamatan Sukaresmi sendiri belum mengetahui apa aliran yang dimiliki oleh Ibu Mutiah yang beberapa hari ini membuat warga heboh. Karena waktu ditanya oleh pihak kecamatan, oleh pihak kepolisian, beliau terkadang berbicaranya benar dan kadang-kadang juga berbicaranya melantur, demikian. Ya, sudah ada keterangan dari otoritas setempat untuk memastikan bahwa aliran yang dimaksud tidak meresahkan. Hingga saat ini memang pihak Kementerian sendiri menyatakan bahwasanya saat ini memang belum ada aliran yang dianggap dimiliki oleh pemilik rumah, dan saat ini memang dari hasil pantauan MUI sendiri bahwasanya beliau ini membuat Ka'bah ini hanya sekedar kecintaannya dengan Ka'bah dan beberapa ornamen yang mirip dengan beberapa patung yang juga wujudnya belum jelas. Dan pihak MUI sendiri mengakui tidak adanya pengikut dari Ibu Mutiah ini, dan bisa dipastikan bahwasannya hingga saat ini tidak ada aliran yang dikhususkan untuk Ibu Mutiah yang ada di desa ini. Demikian, Abraham. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Iskandar Nasution langsung dari Pandeglang, Banten.